Noverina Solihin, ambil tantangan Ustadz Dr. Sanihu Munir. 25 juta cash jika bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yuk kita buktikan. Halo teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda sore ini? Tentunya selalu bersuka cita di dalam Tuhan, dan tahun ini sudah akan segera berakhir teman-teman. Semoga tahun depan, ya, di tahun yang baru kita mendapatkan semangat yang baru, harapan yang baru teman-teman ya, dan tetap setia di dalam Tuhan. So, teman-teman, kali ini saya akan menanggapi sebuah tantangan ya, lebih tepatnya tantangan dari seorang ustadz ya. Namanya Ustadz Sanihu Munir. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar karena ustadz ini cukup aktif ya dalam beberapa perdebatan Islam Kristen ya, teman-teman. Nah, Ustadz Sanihu Munir ini pernah memberikan tantangan kepada Bapak Diki Mukodas ya, Bapak Diki Mukodas untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Karena Sanihu Munir sangat meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, tidak tanggung-tanggung teman-teman, Sanihu Munir berjanji akan mentransfer 25 juta cash ke rekening Bapak Diki Mukodas. Tetapi sayangnya katanya sampai hari ini pun sudah berbulan-bulan itu tidak pernah ada jawaban. Ya, tidak pernah bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, ketika saya melihat video ini dan relatif sangat baru ya videonya, jadi saya lihat wow, lumayan nih 25 juta ya kan, hanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Wow, itu memang kesukaan saya ya, dimana-mana saya selalu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga inilah salah satu poin ya, di mana saya bertobat menjadi seorang Kristen pengikut Yesus karena saya telah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari teman-teman, kita ikutin ya apa yang akan saya katakan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semoga Bapak Sanihu Munir ini terpuaskan dan segera mentransfer ke rekening saya 25 juta. Lumayan, kita jajan-jajan teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Selalu dukung channel Noverina Solihin agar video-video berikutnya bisa lebih panas lagi teman-teman. So, Bapak Sanihu Munir, dengarkan ya, karena Anda sudah menawarkan siapapun yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan akan ditransfer 25 juta. Betul ya? Nah, dan saya akan mengambil tantangan ini bukan karena 25 jutanya, tapi karena saya suka membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan ini ya, dan saya berharap Anda simak baik-baik apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara saya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi sebelum saya mulai membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, saya ingin meluruskan satu pandangan ya, atau paradigma yang salah dari Ustadz Sanihu Munir, bahwa dia mengatakan kalau dibuktikan melalui ayat-ayat Alkitab itu bukan bukti katanya, itu baru klaim ya.
Nah, jadi ayat-ayat Alkitab itu bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu baru klaim katanya. Ya, mari kita dengarkan teman-teman apa kata Ustadz Sanihu Munir ini. Kelemahannya daripada Kristen ini adalah menganggap bahwa ayat yang dibacakan itu adalah sebagai bukti, padahal itu baru klaim. Ini adalah kelemahannya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu kelemahan adalah contohnya debat dengan Diki Gadas. Bukan debat, tapi saya mengcounter video Diki Gadas yang mendukung tentang ketuhanan Yesus dalam ayat Alkitab. Di mana kelemahan Diki Gadas adalah ketika saya menantang Diki Gadas, buktikan bahwa Yesus itu Tuhan dengan hadiah 25 juta rupiah. Yang berkata seperti itu siapa? Saya menantang. Oh, Ustaz Sanihu. So, teman-teman, jelas ya bahwa Ustadz Sanihu menantang, ya, menantang Bapak Diki Mukodas, ya. Tapi sampai hari ini katanya tidak ada reaksi, ya, tidak ada jawaban. Nah, kemudian dia menantang semualah, ya, siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saya mengambil tantangan ini, teman-teman, ya, bukan karena saya merasa hebat, tapi karena dia sebenarnya yang dia tantang adalah Tuhan Yesus sendiri. Buktikan bahwa dirimu adalah Tuhan. Sebenarnya itu, ya. Nah, sebagai seorang penginjil tentunya saya berkepentingan untuk mengambil tantangan ini, ya. Karena saya jadi Kristen itu juga dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saya akan bagikan pengalaman saya ini, poin-poin penting yang membuat saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tentunya saya juga akan mengikuti iramanya Ustadz Sanihu Munir ini. Teman-teman, dari apa yang dikatakan oleh Ustadz Sanihu Munir tadi, ya, ada satu poin yang ingin saya luruskan, teman-teman, yaitu dia mengatakan bahwa ayat Alkitab bukan bukti, tetapi itu baru klaim. Nah, ya, jadi sebenarnya ini nggak jelas apa maksudnya gitu ya. Apa maksudnya gitu? Bahwa ayat Alkitab itu bukan bukti, tapi baru klaim. Ya. Nah, tapi oke lah, ya, dia punya pemikiran seperti itu. Sebenarnya itu juga masih rancu sekali, masih nggak jelas gitu, ya, nggak jelas apa yang dia maksud begitu. Tapi oke, ya, tapi saya ajukan satu pertanyaan untuk membuat hal itu menjadi clear. Saya ajukan satu pertanyaan kepada Bapak Sanihu Munir, ya, yaitu Anda tahu dari mana bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Anda tahu dari mana bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Coba Anda jawab. Saya pastikan Anda akan menjawab dari kitab Anda, dari Al-Quran. Betul? Karena Anda tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus, dan Anda tidak pernah melihat Tuhan Yesus, dan Anda tidak pernah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Pasti Anda meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan dari kitab Anda. Oke? Ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya kitab Anda atau Al-Quran itu memberitahu Anda dan membuktikan kepada Anda bahwa Yesus bukan Tuhan? Saya ulangi, bagaimana caranya kitab Anda, yaitu Al-Quran, memberitahu Anda dan membuktikan kepada Anda bahwa Yesus bukan Tuhan? Coba Anda jelaskan kepada saya, bagaimana caranya Quran Anda membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah Yesus keluar dari dalam Quran seperti apa? Seperti Aladin, ya kan? Lalu ngomong ke Anda, Mr. Sanihu, saya Yesus. Saya katakan bahwa saya bukan Tuhan. Lalu dia masuk lagi ke dalam Quran Anda. Apakah demikian? Apakah dengan cara demikian? Ataukah Anda tahu
bahwa Yesus bukan Tuhan dari ayat yang tertulis di dalam kitab Anda? Ayo, dijawab dengan jujur. Bahwa Anda tahu, ya, sampai Anda yakin bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Nah, jika demikian, kita samakan persepsi, ya, bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Anda tentang Yesus, bahwa dia bukan Tuhan, itu hanya klaim. Itu bukan bukti, tapi itu baru klaim. Saya ikutin, ya. Kemana Anda mau lari, irama Anda, nada Anda kemana, saya ikutin. Jadi, apa yang tertulis di dalam kitab Anda, yaitu ayat-ayat yang ada di kitab Anda, itu bukan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi itu baru klaim. So, berarti apa? Berarti Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Oke? Tapi Pak Sanihu Munir, sorry, ya. Kalau kita pakai paradigma yang demikian, ya kan? Itu kita melawan yang namanya akal sehat. Ya kan? Makanya saya tidak mau pakai cara Anda, gitu, ya. Karena kalau saya pakai cara Anda, maka Anda membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan juga dari ayat yang ada di Alkitab Anda mental sendiri. Anda mental. Ya kan? Berarti itu bukan satu apa ya? Bukan sesuatu yang realistis begitu. Yang logis. Tidak, Anda mengada-ngada. Anda mengada-ngada. Ya. Jadi, maaf, Anda melawan akal sehat. Oke? Karena itu saya tahu bahwa ketika saya tanya dengan cara apa Anda tahu dari Quran bahwa Yesus bukan Tuhan, selain dari membaca yang tertulis di dalam Al-Quran Anda, memang tidak ada cara lain selain dari itu. Tidak ada cara lain. Ya, oke? Jadi, tidak benar, ya, bahwa memakai dasar ayat itu bukan bukti, tapi klaim. Itu salah, ya. Justru ayat-ayat Alkitab itulah bukti kebenaran. Karena itu firman Tuhan, ya. Karena itu adalah firman dari Allah sendiri. Dan Allah tidak pernah salah berfirman. Firman-Nya itu adalah kebenaran, ya. Jadi Anda jangan merendahkan firman Tuhan. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Dan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah standar kebenaran, standar tertinggi, ya, dan satu-satunya, ya, yaitu Alkitab sebagai firman tertulis. Oke? Nah, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. So, jadi bukan karangan manusia. Firman itu bukan karangan manusia, tapi adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Ya. Nah, dalam menuliskan itu, dalam menuliskan firman, ya, para penulis ini dituntun oleh Roh Kudus. Jadi nggak sembarangan, ada penuntunnya, ya. Ada penuntunnya, yaitu Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, pada saat menuliskan firman tersebut. Oke, Ustadz Sanihu?
Untuk buktinya, kita bisa baca juga di Mazmur 119 ayat 160, ya. Berbunyi, dasar firman-Mu adalah kebenaran. So, dasar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kemudian di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. So, firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, pastinya untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan hanya berdasarkan firman Tuhan. Karena tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Tidak butuh bukti-bukti di luar firman Tuhan. Ya, karena itu sifatnya sangat relatif. Dan tidak ada, ya, tidak ada di situ dikatakan itulah kebenaran. Kebenaran hanya firman Allah. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Oke? Ya, maka tidak ada pilihan lain, ya, tidak ada pilihan lain. Saya akan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah bukti, bukan klaim. Karena klaim itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Allah tidak pernah mengklaim sesuatu. Ya, Allah tidak pernah mengklaim sesuatu, tapi manusia yang tukang klaim. Oke? Ya, firman Tuhan tidak berisi klaim-klaiman. Yesus itu Tuhan, pencipta alam semesta. Nah, bukti bahwa Yesus mencipta itu apa? Apakah ada buktinya bahwa Yesus menciptakan matahari? Yesus menciptakan, dia mengatakan, hei kalian, saya menciptakan matahari atau menciptakan bulan? Kan tidak ada. Iya. So, teman-teman, ya, dia mempertanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, apakah dia itu pencipta? Ya, karena Tuhan itu adalah pencipta. Nah, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah pencipta? So, teman-teman. So, Bapak Sanihu Munir, saya akan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Ya. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 10 sampai 12. Ya. Nah, pada bulannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Garis bawahi kata firman. Ya, karena akan berhubungan dengan penjelasan saya selanjutnya. Ya, catat ya. Garis bawahi kata firman, ya, firman. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So, jadi firman itu Dia itu adalah menjadikan segala sesuatu, yaitu Dia adalah pencipta. Ya. Garis bawahi, firman tadi itu menjadikan segala sesuatu. Artinya firman itu adalah pencipta. Ya. Kemudian ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Nah, firman itu turun ke dunia. Ya. Firman tadi, firman pencipta itu turun ke dunia. Ya. Dia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Ya, jadi dunia dijadikan oleh firman itu. Nah, tetapi dunia tidak mengenalnya. Seperti Bapak Sanihu Munir tidak mengenal firman itu. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Nah, Bapak Sanihu Munir adalah kepunyaannya Allah. Allah karena Dia yang menciptakan Pak Sanihu Munir, tapi Pak Sanihu Munir tidak menerimanya. Karena Bapak tidak mengenalnya. Ya. Tetapi
semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya. Seperti saya percaya kepada firman itu, dan saya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, dulu sebelum saya percaya, saya adalah anak-anak iblis. Ya, anak-anak pendosa. Tetapi setelah saya percaya kepada firman itu, maka saya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Keren nggak? Keren sekali. Ya. Nah, ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, dialah Yesus Kristus Tuhan, yaitu Allah Sang Pencipta. Ya, karena tadi dikatakan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan dia adalah Sang Pencipta. Clear, Pak Sani Munir? Untuk lebih jelasnya, kita lihat di kitab Kejadian di saat penciptaan dimulai. Ya, di situ juga sama tertulis pada mulanya, sama dengan Injil Yohanes tadi, pada mulanya. Ya, sama. Di kitab Kejadian 1 pasal 1 diawali dengan kata ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, jelas di sini bahwa yang menciptakan itu adalah firman. Ya, firman. Nah, inilah konsep Allah Tritunggal dimulai dari sini. Ya, dimulai dari sini. Allah, roh Allah, ya kan? Dan firman. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman hidup. Firman hidup kekal. Dialah Yesus Kristus, yaitu pribadi Allah sendiri. Clear? So, yang kedua, pertanyaan dari Bapak Sani Humunir adalah, Tuhan itu penguasa. Yes, Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Ya. Nah, apakah Yesus itu penguasa? Ya kan? Nah, apakah Yesus itu penguasa? Pertanyaan dari Ustadz Sani Humunir. Dan dia bertanya lagi, kalau Yesus itu berkuasa, apakah Yesus yang mencabut nyawa orang? Apakah dia yang mencabut nyawa orang? Begitu. Mari kita dengarkan teman-teman apa yang dikatakan oleh Bapak Sani Humunir berikut ini. Tuhan itu kan penguasa alam semesta. Lah, contohnya sederhana, apakah ada bukti bahwa Yesus pernah mencabut nyawa manusia? Nah, itu kan Tuhan. Kalau dibilang Tuhan tentu memenuhi kriteria Tuhan. So, jelas ya teman-teman, yang dipertanyakan oleh Ustadz Mu'alaf Sani Humunir adalah, Tuhan itu kan penguasa alam semesta, ya kan? Apakah Yesus itu penguasa? Kalau dia penguasa, apakah dia pernah mencabut nyawa? Atau dia mencabut nyawa manusia begitu? Ya teman-teman, aduh, lagi-lagi, bukan saya yang menjawab Anda Pak Ustadz, tetapi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya. Jadi firman Tuhan yang akan menjawab pertanyaan Anda. Saya akan bacakan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa
termasuk kuasa mencabut nyawa tentunya. Segala kuasa, bahkan kuasa mengampuni dosa, itu pun dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ya, dosamu sudah diampuni. Nah, orang Yahudi sampai bingung, siapa orang ini? Kok dia bisa-bisanya mengampuni dosa? Siapa dia? Ya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu. Ya. Bahkan dia menyebut dirinya anak Allah, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tambah lagi, dia mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Teman-teman, ayat ini clear ya, bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah penguasa, adalah Allah yang maha kuasa. Di Pulau Patmos, kepada Rasul Yohanes dalam penampakan, Tuhan Yesus 3 kali menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Ya. Di Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan untuk kita semua. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ingat, firman itu adalah Allah, firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah pencipta. Ingat yang tadi sudah saya katakan, ya. Nah, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Teman-teman, dengarkan ini, Pak Sanihu Munir sangat clear ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah yang kekal, ya, Allah yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itulah artinya Alfa dan Omega, kekal. Firman Tuhan Allah, dia itu. Ya, tadi sudah dikatakan di Injil Yohanes, firman itu adalah menciptakan alam semesta. Dunia dijadikan olehnya. Ya. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi. Ya, berdasarkan kebenaran firman Allah sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah yang maha kuasa. Apakah dia mencabut nyawa? Tentu, nyawa Anda dan saya ada di tangannya. Tetapi apakah dia mencabut sendiri? Tentu dia pakai pekerjanya, yaitu para malaikat. Malaikat apa yang mencabut nyawa? Ya. Ya, kalau di agama saya yang dulu Israfil namanya. Kalau Israfil datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Saya masih ingat lagunya, ya. Israfil nama malaikatnya. Ya, itulah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang, tetapi berdasarkan tentunya tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena begitu banyak nyawa yang dicabut setiap hari, pasti dia punya pekerja untuk itu, ya. Nah, oke, Pak Sanihu Munir. Untuk lebih meyakinkan Anda bahwa nyawa Anda dan saya itu ada di tangan Tuhan Yesus. Ya. Saya akan bacakan Wahyu 1 ayat 18. Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, lewat penampakan. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu memegang kunci maut, segala kunci maut, termasuk nyawa Anda dan saya. Ya. Dan kerajaan maut adalah neraka.
ada kerajaan maut, ada kerajaan sorga. Ya. Nah, kerajaan maut itu kuncinya ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa membukakan pintu neraka itu untuk semua orang yang tidak percaya kepadanya. Apalagi yang menghujat dia. Wow, itu berbahaya sekali. Itu hukuman terberat. Hukumannya sangat berat, ya, yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Terutama bagi mereka yang menghujat anak Allah. Yang menghina roh kasih karunia. Ya. Yang menghina penyaliban. Itu sangat berat hukumannya, yaitu Anda berbuat dosa kekal. Dan Tuhan Yesus siap untuk membuka kunci neraka dan melemparkan Anda ke dalam. Karena dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Ya telah bangkit, saudara-saudara. Sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makanya Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, kemudian dia mati, turun ke bumi paling bawah yaitu neraka, kemudian hari ketiga dia bangkit. Kenapa dia bisa keluar dari neraka? Karena dia memegang kunci kerajaan maut. Jangan salah. Ya, dia memegang kunci maut. Teman-teman, pertanyaan ketiga dari Ustadz Mu'alaf Sanihu Munir adalah, Tuhan itu kan disembah. Apakah Yesus itu disembah? Apakah Maria menyembah Yesus? Atau adakah orang menyembah Yesus? Di saat Yesus waktu itu 3,5 tahun dalam melayani. Ya, apakah ada yang menyembah Yesus? Selama dia hidup 33 tahun, apakah ada yang menyembah Yesus? Pak Sanihu Munir, saya akan membuktikan ya bahwa Tuhan Yesus ingin semua orang menyembah Dia. Ya, semua manusia menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan yang memang layak untuk disembah. Ya. Dan bahkan sudah diingatkan di Alkitab. Ya, manusia tidak boleh menyembah apapun selain daripada Tuhan sendiri. Nah, saya akan bacakan Matius 29 ayat 16 sampai 20. Tolong ini didengarkan baik-baik. Ya, karena jangan lihat apa yang tertulis, tapi apa makna di balik itu semua. Saya pikir Anda seorang doktor dan Anda cukup cerdas untuk melihat apa yang tersirat, bukan hanya apa yang tersurat. Oke? Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Garis bawahi, ketika melihat Yesus, ya, murid-murid ini, ke-11 murid-murid ini menyembahnya. Berarti semua murid menyembah Yesus. Karena semua murid tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Nah, tetapi, dengarkan ini baik-baik, ini sangat penting. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, dari ke-11 murid ini ada beberapa orang yang ragu-ragu untuk menyembah Yesus. Lalu apa kata Yesus kepada yang ragu-ragu ini? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, Pak Sanihu, Anda bisa menyertai istri Anda selama Anda hidup, betul? Anda bisa menyertai anak-anak Anda selama Anda hidup, betul? Tetapi setelah kontrak Anda habis di dunia ini, Anda tidak bisa lagi menyertai mereka. Karena dunia orang mati sudah terputus dengan dunia orang hidup. Oke? Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa dia? Kalau bukan dia adalah Tuhan, yaitu Allah sendiri. Ya, yang menyertai hidup semua orang yang percaya kepadanya sampai akhir zaman. Ya. Karena dia kekal. Dia Allah yang kekal. Tadi dia katakan, aku sudah mati namun aku hidup selama-lamanya. Masih ingat di kitab Wahyu? Jadi ayat-ayat Alkitab itu saling berhubungan. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Ya. Begitu luar biasa ayat-ayat Alkitab, karena dia adalah kebenaran. Mau diapa-apain juga tetap kebenaran. Mau dijungkir balikkan juga dia tetap kebenaran. Dia bisa mempertahankan dirinya sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi jelas di sini murid-murid menyembah Yesus. Bahkan kepada yang ragu-ragu menyembahnya, dia katakan, kepadaku sudah diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Artinya kamu jangan ragu-ragu. Saya ini Tuhan yang maha berkuasa. Tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Sanihu Munir, apakah Yesus itu berkuasa? Yes, dia berkuasa. Makanya dia sedikit jengkel dengan murid yang masih ragu-ragu untuk menyembahnya. Clear sampai di sini? Jadi, kalau murid saja menyembah kepada Tuhan Yesus, tentu terlebih lagi, ya, Maria, adik-adiknya, ya. Dan itu tidak perlu dituliskan. Dengan firman Tuhan ini saja, itu sudah jelas. Semua orang yang mengerti kebenaran pasti menyembah Yesus. Pasti. Karena orang yang mengerti kebenaran sangat paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Adalah Allah yang menjadi manusia, yang layak untuk disembah. Oke? Untuk supaya memuaskan Ustadz Sanihu Munir bahwa Yesus itu betul-betul layak untuk disembah, dan dia memang telah disembah, ya. Nah, saya akan bacakan Yohanes 9 ayat 35. Mari kita dengarkan baik-baik. Apa kata firman ini? Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Siapa dia itu? Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan orang ini? Yesus. Ya, Yesus mengatakan, bahkan ya, dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Karena orang ini mengatakan, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Nah, supaya aku percaya kepadanya. Ini kan Tuhan Yesus bicara tentang Anak Manusia.
Ya, dia bertanya kepada orang ini, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ya. Lalu jawab orang itu, "Siapakah dia?" "Tuhan." Ya kan? "Supaya aku percaya kepadanya." Jadi kalau dia Tuhan, aku percaya kepadanya, begitu. Kalau dia bukan Tuhan, aku untuk apa percaya? Ya kan? Nah, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini loh, sekarang ini loh, yang berkata-kata kepada engkau ini loh, ya, dialah itu, yaitu Tuhan." Kata Yesus. Ya. Lalu kata orang ini, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dia sujud menyembah Yesus. Ya, lalu ia sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi." Ya, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini dalam sekali pengertiannya. So, teman-teman, masih ada pertanyaan dari Ustadz Mu'alaf Sanihu Munir. Yang keempat, yaitu Yesus itu melakukan mujizat karena diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi bukan dia itu, mujizat itu dari dirinya sendiri, punya kuasa sendiri, enggak. Karena Tuhan memberi dia kuasa, seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu karena dia diberikan kuasa oleh Tuhan, menurut Ustadz Sanihu Munir. Ini menarik, ya, ini menarik. Tuhan Yesus, untuk diketahui, Tuhan Yesus, ya, itu sudah mengatakan bahwa, ya, apa yang dikerjakan Bapa, dia pun mengerjakannya. Ini kita bisa lihat di Yohanes 5 ayat 17. Berbunyi, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Kok bisa? Ya. Kita manusia biasa nih. Apa hubungannya pekerjaan kita dengan pekerjaan Bapa di sorga? Nggak ada hubungannya. Pekerjaan Bapa beda lagi, pekerjaan kita beda lagi. Ya, tapi kok pekerjaannya Tuhan Yesus dengan pekerjaannya Bapa di sorga itu sama? Apa yang dikerjakan Bapa itu pula yang dia kerjakan. Nah, disinilah teman-teman lagi-lagi menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya di Yohanes 10 ayat 30 dia mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi berhubungan dengan mukjizat tadi, ya, yang dipertanyakan oleh Ustadz Sanihu Munir, ya, bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati itu karena dia diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya. Mari kita lihat, benarkah demikian? Yohanes 5 ayat 21. "Sebab sama seperti Bapa," ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya. "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Halo? Barang siapa yang dikehendakinya. Ya, yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dia mau hidupkan orang, ya, mau mematikan orang, itu suka-suka dia. Begitu, suka-suka dia. Ya. Itu menyatakan bahwa dia dan Bapa itu sama, gitu, ya. Hakikatnya sama, yaitu Allah itu sendiri. Begitu. Jadi Bapa itu melakukan, ya, membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Clear, teman-teman. Tidak ada firman Tuhan yang salah. Karena firman Tuhan bisa membela dirinya sendiri sebagai sebuah kebenaran. Ya. Mau dibolak-balik kebenaran tetap
akan menyatakan dirinya. Ya. Karena dia Allah itu sendiri. Dia punya kuasa untuk melakukan mujizat apapun yang dia kehendaki. Dia katakan, berjalanlah, angkatlah tilammu, berjalanlah kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Saat itu juga orang itu berjalan. Sembuh, saat itu orang itu sembuh. Hanya dengan firman. Firman itu berkuasa. Ya, beda kalau mukjizat yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, ya. Nabi dan rasul itu juga melakukan mukjizat, tetapi beda, ya. Nabi melakukan mukjizat, ya, itu atas instruksi dari Allah sendiri. Instruksi langsung dari Allah sendiri. Ya. Nah, contoh Musa saat membelah laut Tiberau, di saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan, dikejar oleh tentara Mesir. Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Dia memberikan perintah kepada Musa. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan yang menginstruksikan kepada Musa apa yang harus dia lakukan sehingga mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus tidak pernah diinstruksikan oleh Allah untuk melakukan mujizat apapun. Kalau ada, kasih saya ayatnya. Coba Anda cari di Alkitab, ya, di sepanjang Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus saat melakukan mujizat itu diinstruksikan oleh Allah. Kalau ada, hebat. Ya. Kalau saya sampai hari ini tidak pernah ketemu. Tuhan Yesus melakukan mujizat sekehendaknya sendiri. Dia tidak pernah dituntun atau diinstruksikan atau diperintahkan oleh Allah. Seperti yang terjadi kepada Musa ini. Ya. Mari, saya akan bacakan Keluaran 14 ayat 15 sampai 18, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ingat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. So, teman-teman, ya, Musa melakukan mujizat, membelah laut Tiberau, airnya berpisah, teman-teman. Ya, airnya berpisah ke kanan dan ke kiri, dan di tengah-tengahnya kering. Ya, dari tepi pantai ke tepi pantai sana kering untuk dilewati oleh bangsa Israel. Itu siapa yang melakukannya? Bukan Musa, tetapi Allah sendiri. Musa hanya mengacungkan tongkatnya dan kuasa Allah yang bekerja. Ya, di situ. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Ya kan? Ke atas laut dan belahlah airnya. Air itu belah, teman-teman. Nah, ini para nabi melakukan mujizat atas instruksi langsung dari Allah. Bedakan dengan Tuhan Yesus melakukan mujizat, tidak ada instruksi. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia melakukan mujizat sesuai sekehendaknya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan rasul? Para rasul juga melakukan mujizat. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya. Nah, rasul itu dikaruniai kuasa-kuasa dan tanda-tanda untuk melakukan mujizat. Apa tujuannya? Untuk meneguhkan firman yang mereka sampaikan saat mereka memberitakan Injil. Kita bisa baca di Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Ya,
Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menguasainya. Jadi Tuhan yang turut bekerja saat mereka melakukan tanda-tanda, yaitu mujizat-mujizat. Jelas ya bahwa Tuhan yang menyertai mereka dan Tuhan turut bekerja dalam pelayanan mereka. Beda dengan Tuhan Yesus. Ya, beda banget, teman-teman. Ya, jadi jelas ya. Beda dengan Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat dengan kuasanya sendiri, seturut dengan kehendaknya sendiri. So, Bapak Sanihu Munir, apa yang Anda pertanyakan sudah saya jawab dengan dalil-dalil sahih ya dari Alkitab, yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Bapak Sanihu Munir, saya ingin mengatakan satu hal. Bahwa bukti eksternal Alkitab adalah Al-Quran. Menurut Anda, itu salah besar. Ya, karena eksistensi Tuhan Yesus itu terkandung di dalam Alkitab. Yesus adalah Tuhannya Alkitab. Ya. Jadi yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan hanyalah Alkitab. Tidak bisa kitab Anda yang ada di luar Alkitab dan datangnya jauh kemudian ingin mengklaim, itu logika sehatnya nggak nyambung. Ya, jadi tidak mungkin fakta Alkitab diuji dengan Al-Quran. Justru sebaliknya, fakta yang ada di Al-Quran harus diuji dengan Alkitab. Itu yang benar. Karena Alkitab sudah ada jauh sebelum Al-Quran muncul. Ya, oke? Jangan salah logika, Pak Sanihun. So, teman-teman, saya ingin menutup video ini dengan satu true story yang ada di Alkitab. Ini adalah peringatan untuk kita semua yang harus kita renungkan siang dan malam. Mumpung kita masih ada waktu. Khawatirnya besok bisa terlambat. Ya, yaitu Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yaitu tentang kisah orang kaya dan Lazarus dan Bapak Abraham. Saya akan bacakan untuk kita semua sebagai perenungan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku ini. Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus
supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi ke sini dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan Bapak Sanihu Munir yang terhormat, ini adalah peringatan untuk kita yang masih hidup. Apakah kita akan mengikuti jejaknya orang kaya itu, atau kita akan mengikuti jejaknya Lazarus? Yang semasa hidupnya Lazarus percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia kembali kepada kekekalan, yaitu ke surga. Sementara si orang kaya menolak Yesus Kristus, dan tempat kembalinya adalah ke neraka. Ketika dia mati, ketika dia sudah masuk ke dalam api dan di dalam jurang yang tidak terseberangi itu, dia baru sadar bahwa selama hidupnya dia sudah menyia-nyiakan kesempatan. Dia tidak menggunakan usia yang dia jalani, usia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Tapi penyesalan selalu datangnya terakhir, dan sayangnya sudah terlambat. Tapi Bapak Abraham memperingatkan, walaupun hari ini ada orang yang mati datang kepada kita memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, belum tentu orang mau menerimanya. Walaupun yang keluar dari kubur memberitahukan itu, tapi sayang itu tidak mungkin. Lazarus sudah mati, dan Lazarus tidak bisa lagi pergi ke rumah si orang kaya untuk memberitahukan keluarganya tentang kebenaran itu. Bapak Abraham mengatakan, kesaksian para nabi cukup untuk membuat setiap orang bertobat. Kesaksian para nabi tentang apa? Tidak lain dan tidak bukan tentang Yesus Kristus, penebus dan juru selamat dunia.
Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus seseorang bisa sampai ke surga. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 39. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup itu. So, walaupun kitab suci sudah bersaksi tentang Kristus, banyak orang yang tidak mau percaya. Itulah seperti si orang kaya tadi. Ya. Nah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? So, Alkitab sudah memberitahukan Anda hari ini. Tinggal Anda mengikuti jejak orang kaya atau Anda mengikuti jejak Lazarus. It's your choice. Tidak ada yang bisa memaksa. So teman-teman, saya kira sekian dulu apa yang bisa saya bagikan hari ini. Dan inilah jawaban yang bisa saya berikan kepada tantangan ya yang diberikan oleh Ustadz Mu'alaf Sanihul Munir. Jika Anda merasa puas ya, dan jika Anda menerima pembuktian saya tentang ketuhanan Yesus hari ini, jangan lupa transfer 25 juta ke rekening saya. Sesuai janji. Janji adalah hutang. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Maranatha.